Assalamualaikum sahabat narasipos.com. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Narasipos Media dengan rubrik Opini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya sahabat Narasipos. Narasipos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Tersandra ekonomi neoliberal, harga minyak goreng naik, Indonesia tak berkutik. Oleh Renita. Ironi hidup di negeri yang dijuluki Raja Sawit, tetapi harga minyak goreng di dalamnya begitu sulit untuk dikendalikan. Beberapa minggu terakhir, harga minyak goreng terus menanjak melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Panasnya harga minyak goreng sudah pasti makin menyulitkan masyarakat, apalagi bagi para pedagang kaki lima yang aktivitasnya baru mulai bergeliat setelah terjegal oleh pembatasan selama pandemi belakangan ini. Lantas, mengapa harga minyak goreng semakin melambung? Mengapa pula pemerintah seolah tak bisa mengendalikan harga minyak goreng di dalam negeri? Bagaimanakah konsep Islam dalam mengelola pertanian maupun perkebunan? Berkaitan dengan melambungnya harga minyak goreng, Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag menyebut melejitnya harga minyak goreng disebabkan beberapa faktor, di antaranya: pertama, bahan baku. Harga crude palm oil (CVO) sebagai komponen minyak goreng mengalami kenaikan di seluruh dunia akibat menyusutnya pasokan crude palm oil CPO dari Malaysia sebanyak 8%. Hal ini memungkinkan produksi CPO dalam negeri juga menurun dari target 49 juta ton menjadi 47 juta ton. Selain itu, pasokan CPO di Kanada juga menyusut sebanyak 6%. Kedua, adanya krisis energi yang dialami beberapa negara. Hal ini berefek pada meningkatnya permintaan CPO, sebab CPO merupakan komponen bahan baku dari biodiesel yang digunakan sebagai energi alternatif dalam mengatasi krisis energi. Ketiga, belum terafiliasinya produsen minyak goreng Indonesia dengan kebun sawit produsen CPO. Imbasnya, produsen minyak goreng terikat dengan harga CPO global, sehingga ketika harga CPO melonjak, otomatis harga minyak goreng curah dan kemasan ikut terangkat. Selain itu, krisis energi yang dialami Cina dan India ternyata mendongkrak ekspor produk minyak sawit Indonesia pada Agustus 2021 hingga mencapai 4,274 juta ton, meningkat sebesar 1,53 juta ton dibanding Juli 2021. Total ekspor sawit Indonesia periode Januari-Agustus tahun ini tembus sebesar 22,79 juta ton, sehingga berkontribusi menambah devisa negara sebanyak 26,3 miliar US dollar atau 380 triliun rupiah. Hal itu terlihat dari besarnya volume minyak goreng yang diekspor ke luar negeri hingga berimbas pada menyusutnya pasokan dalam negeri. Sungguh ironis, ketika harga minyak goreng terus menanjak akhir-akhir ini bahkan melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Padahal, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia. Namun, rakyatnya justru kepanasan dengan harga minyak goreng kian mendidih. Dengan produksi sawit yang begitu tinggi, seharusnya pemerintah bisa mengendalikan harga minyak goreng dalam negeri, bukan malah mengikuti mekanisme pasar global. Ditambah lagi, adanya krisis energi dunia ternyata dimanfaatkan oleh para mafia, kartel pangan, hingga pengusaha sawit untuk mendulang profit pribadinya. Lihat saja, bagaimana ekspor kelapa sawit meningkat sebesar 55,8% selama bulan Agustus lalu, hingga berdampak pada menyusutnya pasokan minyak goreng dalam negeri. Penguasa dalam saat ini tidak berdiri sebagai pelayan rakyat, namun hanya berperan sebagai komprador yang menjembatani kepentingan para kapitalis dengan rakyat. Selain itu, negara juga sudah tersandra dengan berbagai aturan perdagangan dan perjanjian global sebagai konsekuensi merumpunnya Indonesia dalam keluarga internasional. Sehingga harga komoditas strategis hari ini termasuk harga CPO
tidak lagi ditentukan berdasarkan hukum supply dan demand, tetapi dipatok berdasarkan mekanisme pasar global yang dikuasai para spekulan. Alhasil, negara benar-benar tak berkutik dalam menetapkan harga pangan di dalam negeri. Rakyat pun seolah mati di lumbung padi. Maka, tak berlebihan jika dikatakan biang keladi di balik gonjang-ganjing harga minyak goreng saat ini adalah bertenggernya sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang memandulkan peran politik negara. Sehingga, pengelolaan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia begitu zalim dan menyengsarakan petani sebagai pengelola serta rakyat sebagai konsumen. Semua permasalahan terkait tata kelola komoditas sawit akan tetap ada ketika negara masih menerapkan konsep kapitalis neoliberal. Oleh karena itu, solusi fundamentalnya adalah merombak mekanisme dan pengaturan masalah pangan dengan sistem yang sahih, yakni khilafah Islam, sehingga peran politik negara dapat kembali berjalan sesuai dengan trek yang benar, yaitu sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, imam atau khalifah adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. Islam memberlakukan syariat terkait kepemilikan lahan atau perkebunan sesuai dengan pengelolaannya. Siapa saja yang mampu mengelola tanah, maka dia berhak memilikinya seluas apapun. Sebaliknya, jika tidak mampu mengelola, maka hilanglah kepemilikannya. Dalam Islam, ada 3 hukum terkait lahan, yakni hukum menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari 3 tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Hukum ini menjamin terdistribusinya lahan kepada individu yang mampu mengelola lahan dengan optimal, sehingga mencegah adanya lahan-lahan yang menganggur. Khilafah akan memberi dukungan maksimal kepada petani dengan penyediaan saprodi, infrastruktur penunjang, modal, teknologi, dan sebagainya. Khilafah juga akan mengembangkan pelaksanaan riset oleh pendidikan tinggi ataupun lembaga riset untuk menghasilkan bibit unggul, serta berbagai teknologi dan inovasi yang dibutuhkan petani. Semua kebutuhan anggaran ditopang penuh oleh Baitul Mal Khilafah. Khilafah akan menciptakan mekanisme pasar yang sehat dengan memberangus distorsi pasar, seperti unsur penipuan, rekayasa permintaan, penawaran, pasokan barang, tekanan dan keterpaksaan antara kedua belah pihak. Seluruh aktivitas negara di tingkat produksi, distribusi, atau konsumsi merupakan pelayanan, bukan komersialisasi. Dalam hal perdagangan luar negeri, khilafah wajib mengikuti syariat Islam dan memprioritaskan kemaslahatan kaum muslimin. Khilafah akan berdiri sebagai eksekutor perdagangan luar negeri, baik oleh individu ataupun negara. Seluruh pelaksanaan tersebut dilakukan dengan meninjau status negara yang menjadi mitra ekspor dan impor. Negara juga akan mempertimbangkan urgensitas sebuah komoditas, diperlukan oleh masyarakat atau tidak. Semua ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi dan mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat. Demikianlah politik ekonomi Islam yang dijalankan oleh khilafah. Sistem pemerintahan yang amanah sebagai pelayan serta pelindung rakyat, menjadi jaminan bagi berjalannya sektor pertanian dan perkebunan yang dinamis dan terus tumbuh, sehingga gejolak harga bahan pangan akan dapat teratasi dengan tuntas. Saatnya kita membumikan penerapan syariat Islam secara kafah, sehingga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok serta mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat. Wallahu a'lam bishawab.